لحظة سيد الوجود وقبلة الشهود سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه والعلماء الذين بلغونا دين الإسلام ثم إلى سيدنا وسندنا وعدتنا دنيا وأخرى سيدنا الشيخ أحمد بن محمد التجاني وخلفائه وأصحابه وأحبابه ومقدمه وأحبابه من الإنس والجن رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. هذه هدية مني إليك يا رسول الله نيابة عن سيدنا وسندنا دنيا أخرى سيد الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به آمين. معاشر الأحباب محبين والمحبات أيها الإخوان والأخوات أحبائي الكرام, majelis pembacaan kitab hadis arba'in yang dirahmati oleh Allah. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu kita panjatkan. Selawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada pembicaraan kita yang lalu kita membicarakan masih tentang seputar hadis yang ke-18 tentang hadis baik budi pekerti. Di dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, dan yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, iringi olehmu akan kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan dapat menghapus kesalahan. Nah, bicara tentang yang kedua ini, kita akan mengupas tentang atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, iringi olehmu akan kesalahan dengan kebaikan. Jadi setiap kali kita berbuat kesalahan, jangan lupa kita iringi dengan perbuatan kebaikan. Karena dengan kebaikan itu maka kesalahan itu akan dihapus oleh Allah. Nah, bicara tentang itu, pensyarah kitab Arba'in ini mengatakan, pernah diriwayatkan anna rajulan, ada seorang laki-laki yusamma Nabhan at-Tammar. Laki-laki itu diberikan nama dengan nama Nabhan, tukang jual korma. Tukang jual korma. Kana lahu hanut,
Nabhan At-Tammar ini dia punya toko jual korma. Wa kana yabi'u fihi tamaran, dan beliau di dalam toko tersebut menjual korma. Kebetulan faja'atu imra'atun ajnabiyatun hasana tashtari minhu tamaran. Kebetulan datang seorang perempuan ke toko beliau. Perempuan tadi perempuan bukan keluarga beliau, dan perempuan itu sangat cantik, sedang membeli kurma di toko Nabhan At-Tammar. Nah, ketika perempuan itu ada di toko sahabat Nabi yang bernama Nabhan At-Tammar, Nabhan sang penjual kurma. Nah, datanglah seorang perempuan tersebut ke toko tersebut sambil mencari kurma. Faqala laha, lalu Nabhan At-Tammar pun berkata kepada perempuan cantik tersebut, ujar Nabhan, inna dakhilal hanut ma huwa khairun min hada. Wahai seorang perempuan cantik, kalau bahasa kitanya, anu cilai, anu galuhai, lamun pian hendak nang lebih bagus daripada kurma nang pian lihat ini, pian masuk ke dalam toko. Pilih pian di dalam toko, itu jauh lebih bagus daripada kurma nang ada di depan pian ini, ujar tukang jual kurma. Akhirnya perempuan itu mau masuk ke dalam toko. Masuk ke dalam, falamma dakhalat, tatkala perempuan itu masuk ke dalam toko, asaba minha ma yusibur rajulu min imraatihi. Akhirnya diregapnya, dipeluknya, diciumnya babinian yang masuk ke dalam toko tadi. Masuk ranjau. Nenek hendak memilih jenang tak bagus kurmanya, pian masuk ke dalam, karena di dalam kurmanya lebih bagus. Sekali masuk diragapnya, diciumnya, minad dhammi meragap, memeluk, wat takbil diciumi babinian nang bungas tadi. Gaira annahu lam yujami'ha, cuma nang kada digawinya satu aja, kada sawat bersetubuh, kada sawat, tidak sempat berhubungan intim dengan perempuan itu. Dia sudah memeluk, dia sudah mencium. Akhirnya Nabhan At-Tammar, salah seorang sahabat Nabi ini pun merasa menyesal memperbuat perlakuan dosa tersebut. Nah, ini kan kesalahan nih. Ini kesalahan. Ia menyesal karena melakukan hal yang dilarang oleh agama. Thumma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa penyesalannya itulah yang membawa Nabhan At-Tammar ini datang kepada Rasulullah. Datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala ya Rasulullah. Lalu Nabhan pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Sesungguhnya aku telah, atau usibtu haddan, aku telah ditimpa akan hukuman, akan sebuah hukuman had. Karena kalau orang berzina itu hukumannya adalah rajam. Ulun telah melanggar hukum rajam ya Rasulullah. Maka oleh sebab itu ulun datang kepada sampian, laksanakan hukuman rajam itu ya Rasulullah kepadaku. Laksanakan hukuman rajam itu ya Rasulullah kepadaku, kata Nabhan kepada Rasulullah. Dan bahari orang lah, kada dipaksa-paksa, justru inya merasa berdosa, hendak menebus dosanya,
dia sendiri yang menawarkan untuk dihukum rajam. Padahal dia cuma memeluk dan mencium, belum sempat berbuat zina. Fa'arada anhu, maka ia pun mendatangkan kesalahannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arada anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpaling. Rasulullah kada mahirawi, kadendangari ulu Rasulullah. Faqala lahu Umar radhiyallahu taala anhu, ketika ia berkata satu kali kepada Rasulullah, Rasulullah kada mendangari alias Rasulullah berpaling. Lalu berkata Sayyidina Umar kepada Nabhan At-Tammar, ujar Sayyidina Umar, laqad satarakallahu, sungguh Allah sudah menutupi akan kesalahan engkau. Lau satarta nafsak, jikalau engkau tutupi akan dirimu. Kan apa ikam jadi bepadah aja Sayyidina Umar. Rasulullah kada tahu jua, berarti Allah sudah melindungi kesalahan ikam. Kadusah lagi Rasulullah ikam sudah ucapi, dan Rasulullah kada mendangari jua suara ikam. Berdiam aja ikam sudah kada nyaman jua Nabhan karena merasa salah. Thumma karrara lahu dzalik Nabhan. Akhirnya Nabhan mengulangi lagi perkataannya, ya Rasulullah, ulun telah melakukan kesalahan, dan kesalahan itu adalah hukuman rajam. Maka tegakkanlah hukum rajam itu kepadaku ya Rasulullah. Dan Rasulullah berpaling lagi, kada menoleh. Kali yang ketiga berkata lagi, sehingga beberapa kali Nabhan berkata wa huwa yu'ridu anhu, dan Rasulullah tetap berpaling daripada Nabhan, kada hakun mendengarkan pengakuan Nabhan tersebut. Hatta dzukira lahul kisah, sehingga disebutkanlah bagi Nabhan akan kisah tersebut. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabhan, lalu ujar Rasulullah, karena Nabhan sudah beberapa kali minta hukuman, Rasulullah berkata, faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah lawan Nabhan, tawadda wudu'an hasana. Nabhan, berwudulah engkau dulu dengan wudu yang baik. Kamu wudu dulu ya Rasulullah. Wudunya bagus-bagus Nabhan, sempurna-sempurna wudunya. Kemudian apabila engkau selesai wudu, wa sallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadda'a wudu'an hasanan, patawadda'a, maka berwudulah si Nabhan dan sembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panazala qauluhu ta'ala, lalu turunlah firman Tuhan, wa aqimis salata tarafayin nahar, dirikanlah olehmu akan sembahyang di dua tepi siang, maksudnya pagi dan sore, yaitu sembahyang subuh, zuhur dan asar. Jadi tarafayin nahar itu maknanya adalah sembahyang subuh, zuhur dan asar. Li'anna ma ba'da zawal isya, karena waktu setelah gelincir matahari itu disebut isya. Wa zulafan minal lail, nah kemudian sembahyang pulang di waktu gelap datangnya malam. Apabila itu yaitu sembahyang maghrib dan isya. Maghrib isya itu disebut zulafam minal lail. Kemudian di ayat selanjutnya Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya ujar Allah, kebaikan seperti sembahyang 5 waktu, yudhibnas sayyiat, dapat menghilangkan semua dosa, ay adzunubas saghair, semua dosa-dosa yang kecil. Faqala ar-rajul, akhirnya laki-laki yang bernama Dahman itu berkata, ali hadza ya Rasulullah, apakah ayat ini untuk ulun saja kah ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, li jami'i ummati, ayat ini kata Rasulullah bukan untukmu saja, tapi seluruh umatku. Apabila ia mengerjakan sembahyang 5 waktu, semua dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala karena ia melakukan kebaikan. Wa warada, pernah mendatang sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thumma qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, selesai berwudu Rasul berkata, ujar Rasulullah, man tawadda'a wudu'i hadza thumma shalla az-zuhra ghufira lahu ma taqaddama bainaha wa baina salati as-subhi thumma shalla al-'asra ghufira lahu ma taqaddama bainahu wa baina salati az-zuhri thumma shalla al-maghrib ghufira lahu ma taqaddama bainahu wa baina salati al-'asri thumma shalla al-'isha ghufira lahu ma taqaddama bainaha wa baina salati al-maghrib. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berwudu dengan wudu yang seperti aku kerjakan ini. Wah, ini wudu Rasulullah itu sangat bagus dan sempurna. Ini kewajiban kita untuk belajar wudu seperti wudunya Rasulullah. Bacaannya, kelakuannya, caranya itu sangat sempurna Rasulullah, dan itu sudah dituliskan dan diajarkan di dalam ilmu fikih. Kalau mau wudunya seperti wudu Rasulullah, pelajarilah ilmu fikih, karena semua yang diajarkan dalam ilmu fikih itulah seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Rasulullah, siapapun yang berwudu dengan wuduku ini, kemudian setelah itu ia menyembahyangkan akan sembahyang zuhur dengan wudu tersebut, niscaya diampuni baginya dosa yang terdahulu antara bainaha, antara sembahyang zuhur, wa baina salati subhi, dan antara sembahyang subuh. Jadi kalau kita wudu kemudian sembahyang zuhur, antara subuh dengan zuhur, antara zuhur dengan subuh ada dosa, itu diampuni berataan oleh Allah. Nah, itu untungnya kita sembahyang. Begitu pula kata Rasulullah, apabila seseorang itu berwudu dengan wudu seperti aku ini, kemudian ia sembahyang asar, niscaya diampuni baginya dosa yang telah terdahulu antara sembahyang asar dengan antara sembahyang zuhur. Jadi ketika ia sembahyang asar, antara zuhur dengan asar ada dosa, maka dosa antara zuhur dengan asar ini diampuni oleh Allah karena kita berwudu dengan sempurna, kemudian kita sembahyang asar berjamaah. Begitu pula kata Rasulullah, barang siapa berwudu dengan wuduku ini, thumma shallal maghrib, kemudian ia sembahyang maghrib, niscaya diampuni baginya dosa yang telah terdahulu ia lakukan, mulai dari sembahyang asar hingga sampai salat maghrib. Semuanya itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat ia berwudu kemudian ia sembahyang maghrib. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara maghrib dengan isya, ketika ia berwudu kemudian ia sembahyang isya, maka diampuni antara isya dengan maghrib. Begitu pula ia sembahyang subuh, seperti itu juga. Jadi semua antara isya dengan subuhnya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berkat sembahyang 5 waktu. Ruya anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata pengarang pernah diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, lalu laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ilni almamtu ya Rasulullah, sesungguhnya ulun telah mengerjakan dosa besar. Ay ataitu ya bidzambin azimin, ulun Rasulullah sudah melakukan dosa yang sangat besar. Pamada yukaffiruhu anni, apa ya Rasulullah amalan yang bisa menebus daripada dosaku ini ya Rasulullah? Apa amalannya yang bisa menebus dosa ini ya Rasulullah? Karena dosa ulun ini sangat-sangat besar wahai Rasulullah, ujar laki-laki tadi.
Faqala, lalu Rasulullah berkata kepada laki-laki tersebut yang mengaku mempunyai dosa besar. Ujar Rasulullah, dzambuka a'zamu amis samawat? Apakah dosamu yang lebih besar ataukah langit yang lebih besar? Mana ganal jajar Rasulullah, dosa ikam lawan langit. Ganal mana dosa ikam lawan langit jajar Rasulullah? Apa jawabnya? Dzambi a'zam. Ganal lagi dosa ulun Rasulullah. Mak ganal pada langit dosa. Dosa ngapa jil bahar? Ujar Rasulullah, ganal mana dosa ikam lawan langit? Masih ganal dosa ulun Rasulullah. Han bayangkan. Dzambuka a'zamu amil kursi a'zam? Apakah dosamu yang lebih besar atau kursinya Allah yang lebih besar? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah subhanahu wa ta'ala seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ganal mana pada kursi? Qala dzambi a'zam. Masih ganal dosa ulun juga Rasulullah. Coba mbah aja Rasulullah. Faqala Rasulullah bertanya lagi, dzambuka a'zamu amil arsyu? Apakah dosamu yang lebih besar atau arasy-Nya Allah yang lebih besar? Arasy. Faqala dzambi a'zam. Masih kenal dosa ulun juga Rasulullah. Habis sudah itu berbandingannya. Habis sudah. Terus ya Rasulullah, dzambuka a'zamu amillah ay afwuhu. Aku sekali lagi ya Rasulullah bertangut, apakah dosamu yang lebih besar atau ampunan Allah yang lebih besar? Mana genalnya ampunan Allah lawan dosa ikam. Nah menang kaya itu jenang laki-laki tegenal ampunan Allah, tegenal bal afwullahi a'zam. Bahkan hai Rasulullah, maaf Allah itu jauh lebih besar. Lalu apa jawab Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat tersebut, kepada laki-laki tersebut, ujar Rasulullah, alaika bil jihadi fi sabilillah. Lalu ujar Rasulullah, kalau ikam hendak menebus dosa kesalahan ikam nang ganal ujar ikam tadi, tapi maaf Allah yang lebih besar, lazim atas engkau untuk menebus dosamu, kau harus ikut berjihad, ikut berperang di jalan Allah. Faqala ya Rasulullah. Lalu sahabat tadi berkata, wahai Rasulullah, inni lamin ajbadin nasi ay ad'afihim qalban. Wahai Rasulullah, yang tahu kalau ulun mana kurus, kada bedaging, kalas, pucat, ulun ni Rasulullah orang nang paling lama bener. Jangan hendak menimpa seorang maangkat paranggin gugur. Kada saat menimpa seorang gugur parangnya. Jadi ulun Rasulullah kada kawa gitu umpat nah. Kenapa? Walau la anna ahli tu'annisuni idan kharajtu lailan ma kuntu af'aluhu. Jakalau bukan bahwasanya keluarga ulun nang menyemangati ulun, niscaya ulun kada wani Rasulullah keluar malam. Berjalan banyak malam, keluar malam aja ulun takutan benar mendengar gerisik tikus saja asa hantu. Ima bahandak sembahyang tahajud mendengar gerisik sedikit aja kada wani ulun. Maja Rasulullah ini dauru benar. Menggawi dosa sing genalan beramal takutan. Ayo aja Rasulullah dikukurangin sedikit nah. Amun dintu aja Rasulullah untuk menebus dosa ikam beuntungai alaika bisyam, ikam rancaki puasa barang ya Rasulullah. Baba ya Rasulullah, puasa kah? Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, oh ma Rasulullah, ma asba'a min khubzin, ulun
kada pernah merasa kanyang makan roti sebiji, jadi ulun kada kawa kada makan Rasulullah. Jadi ulun kada kawa puasa. Nah jadi Rasulullah ngene. Kada kawa jua ikam gitulah. Inggih kada kawa jua gitu. Nah mun dintu jadi Rasulullah diturunakan sedikit mun puasa ikam kada kawa jua. Alaika bis salati fi jawfil lail. Lazimi atas engkau puasa bangun sembahyang di tengah malam. Nah jadi Rasulullah bangun nikam tengah malam barang sembahyang tahajud malam supaya diampuni dosa ikam nang gana gitu. Pakala sekalinya bersuara pulang disar bujur-bujur lama orangnya ini. Wahai Rasulullah, laula anna ahli yukizuni li salati subhi, ulun ini Rasulullah cakak kada digerak bini sembahyang subuh, kada repenta bangun subuh. Jangan hendak sembahyang tahajud, sembahyang subuh aja bini manggerak. Bah ya Rasulullah yang ini dasar bungol panar. Subuh aja digerak bini, jangan hendak sembahyang tahajud ulun Rasulullah. Maja Rasulullah gawian dosa sing kenalan ini kada kau gawi jua di mapa teh pada bersama sallallahu alaihi wasallam mendengar nang kaya ngini Rasulullah kada sangit kada Rasulullah takurihing ja Rasulullah iya sedana ini bukan ulis saja sudah ini kan letak disuruh bangun sembahyang tahajud malam, jangan nak sembahyang tahajud subuh aja digerak bini tadahulu hayam bangkook Rasulullah ima paulon takurihing Rasulullah hatta badat nawajiduhu sampai gigi Rasulullah ini kelihatan sidin takurihing tertawa sidin takurihing gigi kelihatan. Akhirnya jadi Rasulullah mun kaya itu ikam aku beri amalan yang paling nyaman tapi habis dosa ikam beritaan bah nah itu cocok Rasulullah ini paling ringan paling nyaman dosa habis. Nah dangari ini bubuhan nang lamah-lamahnya aja ngene habis lama ada lagi mun gini kada kawa jua ada awai lima apa lagi nang apa itu ya Rasulullah ujar Rasulullah alaika bi kalimataini khafifataini alal lisan alaika bi kalimataini khafifataini alal lisan lazim atas engkau dengan dua kalimat yang paling ringan di atas lidah. Ini kalimatnya di lidah sangat mudah untuk diucapkan tetapi thaqilataini fil mizan sangat berat dua kalimat ini apabila ditimbang dalam dacing amal berat ini amalannya wajib bahar karinah undang soalnya ini kada boleh dua kali sekali aja membacakan acil baharnya tahap apa bang sudah ngapa ya Rasulullah dua kalimat itu habibataini ilar rahman bahkan dua kalimat ini dicintai kepada Tuhan yang bernama Rahman. Apa itu ya Rasulullah kada tahan lagi sudah di mapan tadi berjihad kada sanggup ngapa lagi tadi ngapa lagi puasa kada sanggup ngapa lagi sembahyang tahajud kada sanggup tiga disurungi kada sanggup nang ini naja Rasulullah dua kalimat nih pokoknya ditimbang berat benar timbangannya dicintai pulang dua kalimat ini di sisi Allah. Apa itu ya Rasulullah? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Bejah ngituannya sekalinya kada inting-inting nang itu berat di timbangan
Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan itu untungnya orang baisian subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua buting ini ya Rasulullah. Akhirnya laki-laki tersebut pun melaksanakan ajaran Rasulullah dan mengamalkan dua kalimat tersebut. Kemudian di sini disebutkan setengah daripada amalan-amalan yang bisa menebus dosa kita. Mim mukaffiratidz dzunub. Setengah daripada bacaan yang dapat menebus dosa. Apa itu? Wa yurwa, diriwayatkan dalam hadis annal abda, bahwasanya seorang hamba idza qala la ilaha illallah, apabila seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atat ala sahifatihi, datanglah kalimat tersebut atas lembaran buku amalnya, fala tamurru ala khati'atin illa mahatha, maka tidaklah berlalu kalimat la ilaha illallah atas kesalahan yang ada dalam buku amalnya, kecuali kalimat la ilaha illallah menghapus semua dosa yang sudah tertulis dalam buku amalnya. Untungnya kami hari ini nabi jikiran sampai maghrib, rutin sudah ngitung kada betah lagi, rutin sampai maghrib. Ini sekali ini aja kita baca la ilaha illallah, kemudian la ilaha illallah itu masuk ke dalam buku amal kita. Setiap la ilaha illallah itu lewat di dalam buku amal kita, dia menemui ada dosa di dalam buku amal kita, maka semua dosa yang ada di dalam buku amal kita dihapus oleh kalimat la ilaha illallah. Itu untungnya. Makanya ulun ada membaca sebuah hadis tentang riwayat kisah Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi itu luar biasa. Adalah seorang sahabat Nabi yang sebelum menjadi sahabat Nabi dia adalah rajanya orang kafir Arab. Dihyatul Kalbi itu adalah raja orang kafir dari kalangan orang Arab. Nabi berdoa kepada Allah agar Allah menyisipkan ke dalam hati Dihyatul Kalbi itu akan iman, supaya Dihyatul Kalbi masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya Dihyatul Kalbi suatu hari disisipkan oleh Allah cahaya iman ke dalam hatinya. Akhirnya doa Nabi pun didengar oleh Allah. Allah pun mengabari kepada Nabi kita bahwa besok nanti Dihyatul Kalbi datang kepadamu dan ia akan mengucapkan syahadat di hadapanmu. Akhirnya karena sudah mendapat informasi dari Allah, waktu Nabi kita SAW besok pagi ini sedang mengajar seperti ini, akhirnya datang Dihyatul Kalbi. Melihat ada sudah, langsung Rasulullah membuka suruban selendang Nabi nang hijau. Melihat Dihyatul Kalbi sudah di muhara lawang, sidin langsung mengamparkan selendang sidin untuk menyambut kedatangan Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ketika disambut dengan kainnya Rasulullah, beliau kada hakun menginjak, tapi justru beliau mengangkat akan kainnya Rasulullah dan beliau cium kainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dan ditaruhnya di mata, dan beliau bersimpuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau langsung berkata, datangkan ya Rasulullah kepadaku akan cara bagaimana agar aku bisa menjadi pengikut engkau masuk ke dalam Islam. Langsung sahabat yang lain bilang hendak tertangis pada taat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun langsung mengajarinya kalimat syahadatain,
Dua kalimat syahadat di hadapan daripada Dihyatul Kalbi, beliau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau lebih dulu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai mengucapkan itu, Dihyatul Kalbi menangis. Oh ya Rasulullah, kenapa kamu jadi menangis? Apakah karena engkau masuk Islam ini jadi engkau menangis, ataukah engkau menyesal masuk Islam lalu engkau menangis? Kada ya Rasulullah. Terus apa yang menyebabkan engkau menangis? Karena kesalahanku yang lalu ya Rasulullah. Aku terbayang-bayang dengan kesalahanku yang lalu ya Rasulullah. Yang kesalahanku ini tidak akan pernah bisa dibayar dengan apapun ya Rasulullah, kata Dihyatul Kalbi. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Dihyatul Kalbi, terus apa kesalahanmu wahai Dihyatul Kalbi sehingga engkau merasa sangat bersalah dan merasa bahwa dosamu itu adalah dosa yang besar? Dosa apa yang kau kerjakan itu wahai Dihyatul Kalbi? Dihyatul Kalbi pun merasa malu, tetapi beliau ingin berkata jujur di hadapan Rasulullah. Begini wahai Rasulullah, dosa yang pernah ulun kerjakan adalah ulun sudah membunuh 70 orang anakku sendiri yang bini-bini. Semua anakku yang terlahir sebagai seorang perempuan sudah kubunuh hidup-hidup semasa bayinya. Karena aku malu ya Rasulullah. Apabila anakku ini dewasa, kemudian orang mengatakan bahwa itu menantunya Dihyatul Kalbi, itu menantunya Dihyatul Kalbi, itu menantunya Dihyatul Kalbi, malu aku ya Rasulullah, dan akhirnya aku bunuh anakku sebanyak 70 orang ya Rasulullah. Lantas ya Rasulullah, apakah kesalahanku ini bisa dimaafkan? Rasulullah langsung termenung. Rasulullah sedih, Rasulullah bingung kada bisa menjawab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan termenung, disitulah Jibril turun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim salam kepada Nabi kita melalui Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah agar disampaikan kepada Dihyatul Kalbi. Apa yang dikatakan Allah? Bahwa ketika Dihyatul Kalbi mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosa yang ia lakukan membunuh 70 orang perempuan dari anak beliau sendiri itu sudah dihapus oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Beruntung bagi kita yang sudah mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rugi kalau kita kada ikut mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mendengar ucapan itu Rasulullah langsung menangis, para sahabat langsung menangis, karena yang datang Sayyidina Jibril pada saat itu bentuk rupanya pun seperti rupa Dihyatul Kalbi. Karena Dihyatul Kalbi adalah seorang raja dan dia adalah orang yang paling tampan di negerinya pada masa itu. Dan tak ada satu kampung pun apabila Dihyatul Kalbi datang ke satu daerah tersebut, kecuali seluruh perempuan yang ada di daerah itu semuanya menyambangi kedatangan Dihyatul Kalbi dan semuanya mengidolakan Dihyatul Kalbi. Kerindangan beritaan Dihyatul Kalbi, saking bungasnya Dihyatul Kalbi. Makanya banyak anak 70 kada saikung bini. Dihyatul Kalbi kada saikung bini. Nya jahiliyah lagi masa kafirnya kada tahu urusan. Nah itulah kehebatan kalimat la ilaha illallah. Ketika kata Allah
Dahiyatul kalbi pertama kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosa yang pernah ia kerjakan tersebut sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung bagi kita yang sudah memiliki kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di sini disebut mim mukaffirati dzunub, setengah daripada amalan-amalan yang dapat menebus segala dosa. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, daiman bidawami taatihi wa mahabbatihi. Kemudian yang ketiga, hadis Nabi menjelaskan dengan kalimat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kamu dengan manusia, bergaullah kamu dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Nah, Rasulullah di sini mengajarkan kita agar kita mempunyai budi pekerti yang baik. Kenapa budi pekerti itu sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasul mengatakan, ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu darajata sahibis salati was shaum. Tidak ada daripada sesuatu yang ditaruh akan sesuatu itu di dalam timbangan amal yang lebih berat daripada akhlak budi pekerti yang baik. Amal yang paling istimewa, amal yang paling berat timbangannya di timbangan amal-amal nanti di negeri akhirat adalah amal apabila kita punya budi pekerti yang baik. Kayak apa kita lawan nang Tuha, kayak apa kita menghormati nang Tuha, kayak apa kita menyayangi kakanakan, kayak apa kita bergaul sesama seumur, dan semuanya ada. Kayak apa adab kita kepada guru, adab kita kepada orang tua, adab kita kepada kawan, adab kita kepada tetangga, dan adab-adab yang lainnya. Pelajari akhlak, karena akhlak itu kata Rasulullah adalah amal yang paling berat timbangannya, timbangan kebaikannya di negeri akhirat. Bahkan kata Rasulullah, wa inna sahibah husnal khuluq, dan sesungguhnya pemilik akhlak yang baik, sungguh ia akan sampai kepada derajat orang yang memiliki sembahyang, orang yang memiliki pahala puasa. Orang yang memiliki pahala sembahyang, orang yang memiliki pahala puasa itu dimiliki oleh orang yang punya budi pekerti yang baik. On kawitan gaya apa akhlak kita? Jangan kita merasa bujur pada kawitan. Hati-hati, lebih tinggi suara daripada kawitan. Ini akhlak. Bahkan kalau sudah lawan orang tua nih, kita bisian orang tua kayak apa, kawitan sakit hati lamun kita kada baik. Ini ngapa dihadapakan lawan kawitan, datang ke rumah inyok, datang ke rumah inyok, datang ke rumah sudah menggawi nang haram, datang ke rumah menyakiti hati kawitan, kada harapan mencium bau surga. Ini kakanakan kita ning wayah ini nih, nang kakanakan kita wayah ini nang tuan guru kada katiupan banyu, bilang hendak bedrum-drum sudah banyu kada mau jampe. Nah, saben minggu saben Jumat beendak sudah jua butol nang paling ganal nokar. Cakak kawa galon dibawakan sidin. Atau tongnya sama sekali. Satongan tuh dibacakan, kada tadas jua. Kenapa jadi kada tadas? Karena orang nang apabila sudah akhlaknya itu kada baik, banyu nang apa aja kada tadas. Macam-macam banyu kada tadas lagi sudah. Makanya di mapa kita itu saya kira bagus.
Sakira akhlak kita gini nah, karena akhlak inilah yang menjadi nilai paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Yang paling berat itu dosanya. Di akhlak sini yang dinilai benar oleh Allah. Bahkan Nabi kita dipuji itu karena akhlaknya. Manusia itu dipuji karena akhlaknya. Orang kadang memandang bajunya bagus, apanya datang kendaraannya bagus, amun budi pekertinya kada baik, orang kada narima juga jadi menantu. Tapi kalau kelakuannya baik, orangnya bagus, taat kepada kawitannya, kada bisa mahual-hual, kada pangarasan orangnya. Nah ini nah nang disebut khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi kita berdoa lawan Tuhan, berdoa agar anak kita menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah suila sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah. Rasulullah pernah ditanya, apa yang ditanya kepada Rasulullah tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Ya Rasulullah, amalan apa ya Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Amalan apa itu ya Rasulullah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Rasul menjawab dua, kata Rasulullah. Satu, takwa Allah, takwa kepada Allah. Yang kedua, husnul khuluq, baik budi pekerti. Dua macam ini, kata Rasulullah, adalah amalan yang paling banyak manusia itu masuk ke dalam surga. Baik budi pekerti. Nih lawan kawitan kita diberi ada duit. Ini kadang kawitan memintai tarus. Ada yang hendak memecah kaca, ada yang hendak memecah tabungan, ada yang mengambil gergaji tulak ke bawah rumahan. Hendak rugi ganal ka sedikit kah? Rugi ganal ka sedikit kah? Gergaji sebuting na tunggol di gayat. Rugi banyak kah sedikit kah? Rugi banyak kah sedikit ya? Jam 10 lewat sudah. Tambahi sedikit, tambahi lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khiyarukum ahsanu akhlaqan. Orang yang paling baik di antara kamu, kata Rasulullah, adalah siapa yang paling baik di antara kamu budi pekertinya. Siapa yang paling baik akhlaknya, itu yang paling baik di sisi Allah. Bahkan Rasul lagi mengatakan, afdalu ma u'tiyal mar'u al khuluqul hasan. Seabdal-abdal apa yang diberikan Allah kepada seseorang, yang paling bagus pemberian yang diberikan Allah kepada seseorang adalah ketika seseorang itu punya budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik. Turuti budi pekerti. Budi pekerti sidin yang baik, kayak apa budi pekerti yang baik? Turuti. Budi pekerti yang baik, turuti. Wa anil Hasan radhiyallahu taala anhu annahu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, ujar Sayyidin, man u'tiya husna suratin wa khuluqan hasanan wa zaujatan salihatan faqad u'tiya khairait dunya wal akhirah. Siapapun, kata Sayyidina Hasan, yang diberikan oleh Allah akan kebaikan rupa, orangnya bungas kayak muhyarnya bungas. Orangnya bungas, wa khuluqan hasanan, punya akhlak bungas pula, akhlaknya bungas, rupanya bungas, zaujatan salihah, beisian bini baik pulang salihah, taat benar ke laki,
ahli ibadah orangnya. Baumuran bila bulik ke rumah bini dia tersajadah terus bertasbih. Laki makan kaut saurang. Kalimpatan itu kesalih. Kada kayang itu salihahnya. Ini nang bujur-bujur salihah nang nyaman dilihat. Laki bulik ke rumah nyaman tenang hati. Ini ngapa? Laki sudah kada kulihan bulik ke rumah galau. Sudah kada bakulihan bulik ke rumah satris laki begana di tengah-tengah kemana guring. Nenek beri maras. Tapi kalau beisian bini salihah, rupa tampan, akhlak bagus, bini bagus, maka berarti ujar Sidin orang itu sudah diberi Tuhan dua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ia dapat kebaikan dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan kita berataan ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Allah berikan kebaikan kepada Nabi kita. Kemudian untuk menutup pengajian kita pada malam hari ini, Rasulullah juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurna orang beriman itu menjihad imannya adalah siapa di antara mereka yang paling baik budi pekertinya. Jadi siapa yang paling baik budi pekertinya, dialah yang paling sempurna imannya. Jadi kalau ada orang bertanya siapa yang paling sempurna imannya, tuh orang yang paling baik budi pekertinya. Orang yang paling baik budi pekertinya. Mudah-mudahan Allah berikan kita akhlak yang baik. Wa ahsin akhlaqan nabi akhlaqil aulia. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan akhlak kepada kita seperti Allah berikan kebaikan akhlak dengan para aulia-aulia Allah. Karena aulia Allah mereka punya kebaikan budi pekerti yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan budi pekerti itu juga menyisip ke dalam budi pekerti yang kita miliki. Karena budi pekerti yang ada pada diri kita akan menjadi berkah apabila budi pekerti kita mengikuti seperti budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kabulkan segala hajat kita, Allah kabulkan segala doa kita, Allah jadikan kita orang yang saleh, Allah jadikan kita orang yang arif, Allah jadikan kita orang ahli taubat, Allah jadikan kita semua sebagai orang ahli istighfar, Allah jadikan kita semua sebagai orang ahli salawat, Allah jadikan diri kita semua sebagai orang ahli zikir, orang yang selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah, kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni Allah, kaki datuk kita diampuni Allah, baik dari pihak abah maupun dari pihak mama kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, mudah-mudahan Allah terima segala kebaikannya, Allah ampuni segala dosanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.